ya. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Pak Dr. Syawal Abdul Ajid, SHMH. Yang saya hormati para Wakil Dekan 3 yang sempat hadir dan berada di tengah-tengah kita, serta adik-adik sekalian yang saya banggakan. Materi yang akan kita terima atau yang akan disampaikan oleh narasumber adalah terkait dengan organisasi kemahasiswaan dan pembentukan karakter mahasiswa di kampus. Ini materi yang paling penting dalam hal Anda beradaptasi di dalam lingkungan dan bergaul di dalam lingkungan kampus. Perlu saya perkenalkan secara singkat bahwa Pak Dr. Syawal Abdul Ajid SHMH ini adalah selain sebagai Wakil Rektor, beliau sehari-hari adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Hairul Ternate. Beliau juga pernah menjadi Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum dan juga Dekan Fakultas Hukum untuk dua periode dari tahun 2008 sampai dengan 2018. Sehari-hari beliau berkantor di gedung rektorat ini. Beliau akan menyampaikan materi terkait dengan organisasi kemahasiswaan dan pembentukan karakter mahasiswa di kampus. Untuk tidak membuang waktu, saya persilakan dengan hormat kepada Pak Dr. Syawal Abdul Ajid SHMH untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi kemahasiswaan dan pembentukan karakter mahasiswa di kampus. Ini adik-adik ya, kalau sekarang ini kan pandemi ya, COVID-19. Adaptasi kebiasaan baru. Ya. Jadi kampus ini juga sebenarnya adalah adaptasi kebiasaan baru. Dari jenjang pendidikan menengah ya, atau dasar dan menengah, mau ke jenjang pendidikan tinggi atau lanjutan. Jadi ini juga adalah kebiasaan, adaptasi kebiasaan baru di lingkungan pendidikan tinggi, di lingkungan perguruan tinggi. Ya, jadi karena adaptasi kebiasaan baru di lingkungan perguruan tinggi, maka adik-adik pun harus menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus. Ya, slide. Ya, adik-adik coba lihat di slide itu, yang di rumah coba perhatikan slide. Ini yang saya bilang tadi ya, adaptasi lingkungan baru kampus ya, sebagai rumah akademik Anda. Kalau di sekolah ya, Anda masih punya pakaian seragam ya, putih abu-abu. Tapi kalau di perguruan tinggi, kita sudah tidak terikat dengan ya pakaian seragam ya, putih abu-abu, kemudian sepatu harus hitam ya, sudah tidak lagi kita ketat dengan seragam ya. Tapi ada juga seragam kita ya, ada seragam, ada tata cara berpakaian, dan itu memang harus ditaati, diikuti sebagai mahasiswa. Anda lihat tadi di layar ya, apa itu mahasiswa ya, maha dan siswa. Jadi mahasiswa ini memang menempati urutan teratas dari seluruh siswa yang ada, dan diawali dengan kata maha. Nah, tidak ada maha yang lain selain mahasiswa pertama, dan yang maha kedua itu adalah maha kuasa. Hanya ada dua saja kategori maha. Satu yang maha mencipta untuk pencipta, dan yang kedua adalah maha siswa untuk ya mahasiswa. Jadi Anda itu sudah di atas ya, kelasnya sudah di atas. Jadi Anda ini adalah orang-orang terpilih
bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Dari 9.000 peminat yang masuk di kampus Unhair ini, itu hanya diterima kurang lebih 3.200 mahasiswa. Berarti ada tereliminasi sekitar 5.000-an sekian, ya, tereliminasi. Ini artinya apa? Bahwa pendidikan tinggi itu sangat penting untuk merubah mindset kita, merubah pola pikir kita dari pola pikir yang biasa saja selagi kita masih di bangku SMA ke ufuk berpikir yang lebih tinggi tingkatannya dibanding dengan teman-teman sejawat kita, walaupun kita sama-sama tamat SMA. Beda orang yang tamat SMA dan tidak melanjutkan dengan yang Anda lanjutkan sekarang ini. Itu beda pola pikir, ya, beda budaya pikir kita, beda. Kenapa? Karena kita ini sudah berkecimpung dengan dunia akademik, dunia ilmu pengetahuan. Sementara teman-teman yang sederajat, teman-teman kita yang tidak sempat melanjutkan, mereka tetap masih pada pikir yang biasa saja, tidak sekeras pemikiran berpikir pada lingkungan perguruan tinggi. Ya. Nah, maka itu mahasiswa itu adalah kelompok ilmiah akademik yang rasional, kritis, terbuka, aset nasional, pemimpin masa depan, pribadi yang sedang berkembang. Ya, jadi ini proses pencarian diri secara akademik. Ya, jadi ada perilaku yang sedikit beda dengan orang yang tidak, atau dengan mereka yang tidak kuliah. Kenapa? Karena Anda selama berproses di perguruan tinggi itu dilingkupi, ya, dilingkupi dengan kerangka akademik atau kerangka ilmiah, ya, kerangka ilmiah. Artinya selama 5 tahun kurang lebih atau 4 tahun setengah kurang lebih, Anda selalu bergelut dengan metode, ya, dengan konsep, dengan teori, ya, dengan ilmu dan pengetahuan. Selalu dan sering Anda berkomunikasi, berdialektika dengan siapapun di lingkungan kampus ini. Maka itu terbentuklah budaya berpikir yang akademik, yang kritis, yang ilmiah, yang rasional. Nah, itulah Anda sekarang ini berada di lingkungan perguruan tinggi. Ini kita lihat sedikit tentang dinamika mahasiswa, ya. Dinamika mahasiswa. Artinya apa dinamika mahasiswa? Karena Anda sudah berada di lingkungan kampus, masyarakat akademik, masyarakat ilmiah, tentunya punya dinamika itu berbeda dengan orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi atau tidak pernah berada di lingkungan perguruan tinggi sebagai masyarakat ilmiah. Sosok akademis, ya, sosok akademis, ya, sosok akademis. Artinya apa sosok akademis? Karena Anda sudah belajar tentang teori, tentang konsep, ya, tentang apa lagi, ya, semua Anda belajar. Berusia menuju kedewasaan, ya, jadi bukan ABG lagi, ya. Tapi saya lihat sini ada juga yang masih 16 tahun, ya, belum 17. Ada tidak? Ya, ada tidak yang masih usia 17 ini? Ya. Nanti mungkin Desember atau November, Oktober baru usia 17 tahun. Ada, ya? Pasti ada nih. Ada tidak yang di bawah 17? Ya. Karena menurut undang-undang kependudukan kita, yang punya KTP, yang punya SIM itu harus berusia 17 tahun. Yang masuk di coblos, ya, di ruang itu saat pilkada nanti itu harus berusia 17 tahun. Kalau belum 17 baru bisa coblos pada pilkada ataupun pileg nanti. Ya. Kemudian menyesuaikan diri dengan perubahan. Ya, ini harus sebagai mahasiswa itu harus bisa beradaptasi dengan lingkungan perguruan tinggi. Apapun, ya, harus bisa beradaptasi. Ya, harus bisa beradaptasi.
harus bisa beradaptasi. Jadi kalau di sekolah dulu, ibu guru, bapak guru kalau ajar ya dari A sampai Z, runtut dia, runut dan sistematis dari A sampai Z, jadi A, B, C, D sampai Z. Tapi kalau di perguruan tinggi tidak, dia siksa, ya siksa. Bicara A tiba-tiba masuk di Z sana, balik lagi di B, dia putar lagi di X, dia balik lagi di W, siksa dia. Kenapa? Itu daya kritis kita, ya, daya kritis kita untuk bisa menanggapi berbagai teori, ya, konsep yang diajarkan oleh dosen di perguruan tinggi. Maka itu mahasiswa itu harus apa? Harus inovatif, punya daya kreasi, ya, punya daya kreasi. Jadi kalau dosen itu hanya kasih pancing saja, ya, ini dicarikan. Ya, tapi kalau guru itu kasih pancing, ya, kasih umpan sekalian. Tapi kalau perguruan tinggi hanya kasih pancing saja, ini silakan cari ikan yang 10 harus 2 ekor ya. Kalau tidak 2 ekor, ya Anda ya tidak memenuhi syarat sebagai ya. Nah itu jadi kasih pancing, silakan cari ikan, itu perguruan tinggi. Ya, tidak lagi dibimbing di apalah. Diberikan kemandirian, ya, diberikan kebebasan. Nah, adalah yang bisa mencari apa sesungguhnya yang dipelajari. Bersifat radikal. Ini bukan radikal ya, bukan tadi ya materi yang tadi itu. Ya, radikalisme bukan ya, tapi ini radikal, radix. Berpikir itu sampai tuntas, ya, tuntas berpikir, ya. Rasionalitas yang realistik dan objektif, ya, itu radikal. Jadi kalau misalnya orang tanya begini ya, telur dengan ayam itu apa yang kamu jual? Duluan mana? Telur dengan ayam. Ada tahu tidak? Ya, apa yang duluan? Duluan telur apa ayam? Ya, duluan mana? Ya, duluan mana? Ya, ini PR ini ya, PR. PR pertama itu, ya, sudah tertambah PR. Ya, harus radix sampai tuntas ke akar-akarnya. Apa ayam atau telur? Argumentasinya seperti apa? Kalau telur duluan, apa argumentasinya? Ya, apa alasannya? Apa alasan ilmiahnya? Kalau ayam duluan, apa alasan ilmiahnya? Kalau memang itu ayam duluan. Semua punya dasar pijakan, punya rujukan, punya referensi yang jelas. Nah, itu berpikir yang radis, ya, yang radikal. Ya, jadi sampai tuntas, sampai ke ujung-ujungnya. Jawaban itu harus bisa didukung dengan berbagai teori yang rasional dan objektif. Nah, itu maksudnya bersifat radikal. Tantangan internal dan eksternal, semua punya tantangan ya. Sebagai mahasiswa itu secara eksplisit maupun implisit punya tantangan tersendiri. Ya, tantangan internal maupun tantangan eksternal. Internal misalnya di lingkungan keluarga, ya. Eksternal misalnya di lingkungan pergaulan kampus dan sebagainya. Ya, tantangan itu merupakan bagian dari dinamika sebagai mahasiswa. Misalnya begini ya, contoh simpel saja. Orang harus butuh laptop misalnya ya, karena setiap saat ada tugas dari dosen, otomatis harus punya laptop ya. Bagi yang berkelingan secara ekonomi tentunya pasti bilang mama, papa ada lebih uang tidak? Kalau lebih bisa beli laptop untuk kepentingan bikin tugas dan sebagainya. Ya kan? Kalau lebih bisa dibeli, tapi kalau yang tidak lebih secara ekonomi pasti ya tidak bisa buat apa-apa. Nah, bagaimana tentang itu bisa kita cari solusinya? Ya pasti kita harus ya bergaul ya, berteman ya, membangun jaringan, membangun persahabatan, membangun kekeraban teman-teman supaya bisa saling membantu ya, ada kolaborasi.
ada kerjasama tim di situ, ya, agar supaya apa yang menjadi tuntutan sebagai mahasiswa itu bisa terpenuhi. Teman yang punya laptop, kita bisa bareng, kita bisa kerjasama. Nah, itu tantangan eksternal maupun tantangan internal, ya. Sebagai change of agent, ya, Anda ini juga sebagai change of agent, sebagai agen perubahan, ya, sebagai agen perubahan. Kenapa saya katakan tadi, Anda ini kalau sudah jadi mahasiswa tentunya, nah, apalagi kalau di kampung-kampung, ya, di kampung-kampung sana yang memang mahasiswanya masih minim, biasa kalau orang kuliah di sekolah di luar daerah itu biasanya dihargai, ya. Kenapa? Karena anak kita diterima di perguruan tinggi, ya, sehingga mereka harus kita antar, kita beri dia dengan doa dan sebagainya, terus Pak anak ini cepat selesai, cepat lulus, bisa kembali ke kampung. Artinya bahwa kita itu ada membawa nuansa tersendiri, ya, pada keluarga maupun pada lingkungan di mana kita berada. Nah, itu sebagai agen perubahan, mahasiswa sebagai agent, change of agent. Nah, pada slide berikut, ya, mahasiswa itu punya potensi, ya, sebagai manusia itu punya potensi diri. Nah, potensi itu yang harus kita kembangkan, kita tumbuh kembangkan daya kreasi kita, daya cipta kita, daya inovasi kita, semua yang menjadi potensi yang ada dalam diri kita itu harus kita kembangkan, ya. Sebagai pemikir, sebagai tenaga ahli yang profesional, sebagai penopang pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Jadi Anda ini sebenarnya adalah tunas bangsa. Kita ini, ya, atau saya ini sudah di atas 50, ya, tidak lama lagi ya sudah meninggalkan tongkat estafet kepada Pak Pian, ya, Pak Nonce, Pak Gunawan, ya. Nah, dari ini sudah akan kita uruskan estafet ini untuk melanjutkan kelangsungan apa? Misalnya kampus Universitas Cairo. Mungkin di antara Anda ini nantinya sekali kelak bisa duduk pada posisi ini, ya, bisa jadi tenaga yang bisa membantu kita di sini, bisa jadi narasumber di sini, bisa juga, ya, siapa tahu dari Anda ini yang kurang lebih 1000 mahasiswa yang sementara ikut Emporium ini, bisa juga 1 atau 2 di antara kalian itu bisa mengganti posisi kita yang ada di sini, ya, sebagai generasi pelanjut bangsa ini. Mahasiswa juga dijadikan sebagai panutan, tumpuan harapan para pelajar pemuda masyarakat di sekitar kita, ya. Memiliki kewawasan akademik yang memberi peluang untuk menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui penguasaan metode dan berbagai teori yang telah teruji kebenarannya. Intelektualitas dan motivasi yang tinggi untuk mengabdi pada bangsa dan negara. Itu tujuan, ya, tujuan akhir dari apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat di lingkungan perguruan tinggi pada akhirnya adalah kita abadikan semua. Jadi potensi diri itu di sini kita kembangkan juga. Selain yang kurikuler, yang klasikal tadi, yang di kelas itu juga ada yang di luar kelas. Kita bina di sini lewat organisasi kemahasiswaan dan unit kegiatan kemahasiswaan. Yang punya minat, bakat, punya selera, punya telaten, ya, kita bina, ya, penalaran, kreativitas, ya, kita kembangkan di kampus ini. Nah, adik-adik punya potensi, silakan. Sampai yang karate, sampai yang silat, taekwondo, voli, ya. Jadi nanti Anda setelah kembali ke fakultas masing-masing, di prodi masing-masing, semua itu, ya, talenta Anda itu, kreativitas Anda itu, penalaran Anda itu, dan kemampuan diri yang Anda miliki akan kita inventarisir, ya. Kita inventarisir siapa yang jago menyanyi, yang biasa lomba karaoke, idol itu, Indosiar, ya, Lida, ya, Indosiar, siapa yang sudah pernah ikut di sana, silakan catat diri ke fakultas. Yang jago karate silakan catat.
Yang pasti beraka silakan catat. Karena di sini juga ada gerakan ada latihan samapta ya. Silakan Anda daftarkan diri ke fakultas, laporkan ke fakultas, Pak, saya punya kelebihan ini Pak, ada prestasi ini Pak, silakan daftar. Nanti kita kembangkan Anda, kita bina Anda. Ya, kita bina baik pada tingkat fakultas maupun pada tingkat universitas. Dan selanjutnya, kalau Anda ingin kita ikutkan dalam berbagai momen, dalam berbagai event olahraga, baik tingkat lokal maupun nasional, Anda ada inilah yang akan kita wakilkan untuk mewakili Universitas Khairul, baik pada tingkat lokal, Maluku Utara, regional, Indonesia Timur maupun nasional. Ya, memang kita ini sudah punya prestasi ya, punya prestasi, apalagi prestasi di bidang robotik ya. Ibu Hajah Nani ini sudah punya mahasiswa, ada satu kelompok ya yang lolos robot ya, robotik ya, lolos satu kelompok di tingkat nasional. Robot itu bernama Gunangi, Dr. Salah itu ya, tim Gunangi. Nah, siapa yang tahu Gunangi? Coba, apa itu Gunangi? Bahasa Melayu, bahasa daerah, bahasa pasar. Siapa tahu Gunangi? Ya, apa itu Gunangi? Ya, siapa yang tahu? Sebut apa? Iya, namanya apa? Mau yang IPA kan pasti tahu nama istilahnya ya. Istilah latin kan pasti tahu itu. Gunangi espresso apa? Pasti tahu ya. Pasti yang punya jurusan IPA kan pasti tahu dia jurusan IPA. Nama latinnya apa itu? Kalau kita dalam bahasa hari kan sebut, tapi sebut apa? Karena sebut ini kan banyak nih. Sebut apa itu? Ya. Nah itu sudah namanya itu. Itu robotik dari Fakultas Teknik itu. Tim Gunangi. Nah, tim Gunangi. Selain itu juga tahun ini kita ya di Universitas Khairul telah meloloskan 12 tim ya, 12 tim kelompok penelaran ya, kelompok penelaran 12 tim tingkat nasional. Jadi kalau 12 tim itu satu tim 33 orang, 12 kali 3 berapa? 36 orang kita sudah loloskan ke tingkat nasional. Baik itu penelitian ilmiah ya, pengabdian masyarakat maupun karya tulis ilmiah. Ya, kita sudah loloskan mereka ke tingkat nasional. Ada 12 tim. Ya, Anda punya kesempatan yang sama sebenarnya. Ya, kalau punya potensi diri yang bisa kita kembangkan, kita tingkatkan, maka Anda punya peluang yang sama, bisa kita dorong pada tingkat nasional. Ya, nah itu yang bisa kita kembangkan, bisa kita kuatkan, bisa kita dorong sehingga Anda juga punya potensi seperti kakak-kakak Anda yang sementara ini lagi bergelut pada kesempatan tersebut. Ada sekalian, ya. Nah, lanjut ya, slide ke 6. Ada sekalian, apa yang saya gambarkan tadi, ya, apa yang saya gambarkan tadi adalah ciri khas mahasiswa, ya. Ciri khas mahasiswa, ya, ciri khas mahasiswa. Ciri khas mahasiswa itu yang kita kembangkan menjadi potensi yang dapat kita kembang tubuhkan sehingga itu melekat pada diri Anda, melekat sebagai ciri Anda, dan itu akan pada akhirnya akan membentuk karakter, akan membentuk perilaku mahasiswa, ya, membentuk karakter, membentuk perilaku selaku mahasiswa, ya. Dengan pengetahuan itu, ya, baik yang sifatnya soft skill maupun hard skill, itu merupakan bagian dari kualitas Anda selaku mahasiswa. Nah, maka itu pembangunan karakter ya selaku mahasiswa itu penting.
membentuk karakter selaku mahasiswa itu penting sekali, ya, sebagai mahasiswa. Kenapa itu penting? Karena potensi itu sudah ada pada diri, ya. Potensi itu sudah ada pada diri. Tinggal kita kembangkan, kita tingkatkan dia kapasitasnya. Yang tadinya misalnya pada waktu SMA hanya kapasitasnya hanya 3 GB, ya, maka pada perguruan tinggi kita tambah dia, ya. Kita tambah dia misalnya 10 GB. Berarti ada kenaikan 7 dari 3 GB menjadi 10 GB. Ya berarti kemampuan Anda sudah bertambah, ya, sudah bertambah. Ya. Karena pengetahuan teori yang Anda terima di bangku kuliah itu sudah membentuk wawasan, ya, sudah membentuk pandangan, sudah membentuk penilaian. Berkembanglah menjadi wawasan, ya. Anda sudah bisa menempatkan diri pada posisinya, dapat mengembangkan potensi diri dengan pengetahuan tersebut. Maka karakter itu sudah terbentuk, dengan sendirinya terbentuklah karakter selaku mahasiswa. Mengembangkan potensi mahasiswa untuk membangun kompetensi mahasiswa dengan kecerdasan holistik. Nah, tadi saya sampaikan, ya, yang holistik, ya, semua lini, ya, yang meliputi cerdas spiritual, ya, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetik, ya. Jadi kecerdasan holistik yang sudah melengkapi semua hal, ya. Kecerdasan spiritual. Jadi kalau menurut Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, ya, bahwa pendidikan tinggi itu berfungsi, pendidikan tinggi itu, ya, berfungsi untuk apa? Membentuk, ya, kepribadian yang bermartabat, berakhlak mulia, berkepribadian dan berakhlak mulia, cerdas, bertanggung jawab, ya. Nah, itu salah satu tujuan dari pendidikan nasional, ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, ya, dan seterusnya. Itu salah satu, ya. Jadi kalau kecerdasan spiritual kita tidak memiliki, ya, maka sia-sialah pengetahuan yang kita peroleh. Karena dari kecerdasan spiritual itulah dia merupakan, ya, merupakan pantulan, ya, merupakan pencerah bagi kecerdasan lainnya. Baik itu kecerdasan emosional, sosial, maupun intelektual dan kinestetik. Adik-adik sekalian, maka itu di perguruan tinggi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk bisa memperoleh, ya, kompetensi mahasiswa yang tadi saya katakan, yang kecerdasan holistik tadi, ya. Yang dilakukan adalah pertama itu olah pikir. Slide lanjut terus, ya, slide. Olah pikir, ya. Olah hati. Nah, olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Jadi 4 komponen itu harus dimiliki oleh mahasiswa, ya. Olah pikir, bukan olah pikir main catur atau main domino, ya, bukan itu, ya. Sini ini kelompok-kelompok pecatur semua nih, pecatur dan berdomino. Pak Nonce, Pak Gun, Pak Iwan, Pak Pian, ini ahli domino semua nih.
maksudkan olah pikirnya itu ya. Tapi yang dimaksud olah pikir ini adalah bagaimana Anda berdialektika secara akademik. Proses belajar mengajar itu adalah olah pikir Anda. Olah pikir. Ada olah hati, ada juga olah hati, olah hati. Jadi olah hati itu ada hubungannya dengan emosional emosional. Bagaimana Anda bisa mengendali, mengontrol emosional Anda pada saat Anda berinteraksi baik dengan sesama mahasiswa maupun sivitas akademika lainnya di kampus ini, para dosen dan sebagainya. Kenapa? Karena yang Anda hadapi ini adalah dosen punya tabiat, punya perilaku, masing-masing dosen itu beda antara dosen A dengan dosen B. Juga demikian halnya dengan teman sejawat Anda, sejawat Anda, sesama mahasiswa punya perilaku yang berbeda. Nah, Anda bagaimana bisa menyeimbangkan situasi dan kondisi itu tentunya dengan mengolah hati. Jangan sampai misalnya saat komunikasi lewat WhatsApp misalnya atau SMS ke dosen, harus menggunakan kata-kata yang bijak, kata-kata yang tidak menyinggung perasaan dosen. Nah, ini pengalaman pengalaman Anda waktu di SMA dulu kan begitu. Bagaimana cara berkomunikasi lewat media, baik itu WhatsApp maupun SMS. Pasti Anda berpikir 1000 kali. Ini kira-kira kata yang pas untuk bapak guru ini atau ibu guru ini apa sebenarnya? Diawali dari kata salam misalnya Assalamualaikum atau selamat pagi. Mohon maaf Bapak, saya nama Ali. Mau bertanya apakah hari ini? Dan seterusnya. Jadi pilihan-pilihan kata itu juga menentukan dalam komunikasi. Jangan sampai Pak dosen tersinggung misalnya. Itulah yang kita sebut dengan olah hati. Bagaimana merasa, supaya kata-kata yang kita bangun dalam komunikasi itu tidak menyinggung perasaan dosen ataupun perasaan teman yang lainnya. Kemudian olah rasa, olah rasa. Nah, olah rasa ini tentunya Anda, misalnya dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa, lingkungan keluarga maupun lingkungan sejawat, tentunya setiap hari berkomunikasi, berinteraksi. Nah, interaksi sama teman itu kan tentunya beda antara satu dengan yang lain. Satu ini misalnya suka sengaja, yang satu ini tidak suka sengaja misalnya Nah, juga dalam bahasa komunikasi itu juga harus mempertimbangkan hal yang tidak menyinggung dan sebagainya. Olahraga, sudah olahraga itu juga merupakan bagian dari kendali fisik, sehingga fisik itu bisa ada keseimbangan dalam membentuk kekuatan otot fisik dan sebagainya. Nah, maka itu dalam dunia kampus ini yang saya sudah sejak awal saya katakan tadi bahwa selain kurikuler yang saya katakan tadi klasikal atau kelas yang kita komunikasi lewat kelas, itu semata-mata untuk membangun soft skill, membangun soft skill, yang bisa kita konkretkan adalah kecerdasan, soft skill. Ada sekalian, yang tadi saya katakan bahwa untuk pengembangan potensi diri, kemampuan diri lewat jalur baik itu organisasi kemahasiswaan maupun unit kegiatan kemahasiswaan, selain yang saya katakan tadi kurikuler yang kita peroleh di kelas, hard skill itu tentunya tadi yang saya katakan telaten dalam bidang minat, bakat, penalaran, gravitas, organisasi kemahasiswaan, kesejahteraan kemahasiswaan,
Nah itulah yang akan kita kembangkan nanti apabila Anda sudah kita rekrut, baik itu pada tingkat program studi, tingkat fakultas maupun tingkat perguruan tinggi. Ya, ada sekalian, saya kira cukup ya untuk materi ini. Nanti di fakultas itu akan didiskusikan lagi, ya, lebih rinci lagi, lebih teknis lagi. Gimana mau mendaftar menjadi UKM, ikut UKM apa, seni misalnya. Bagaimana mau jadi anggota UKM KSR, Korps Sukarela Palang Merah Indonesia misalnya. Bagaimana mau jadi anggota kelompok Mapala, ya, Mapala. Bagaimana mau jadi anggota BEM misalnya, BEM fakultas maupun BEM universitas, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas maupun Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Saya kira itu ya, cukup dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang di rumah yang sudah stay dari pagi sampai sore. Terus yang di sini juga masih tetap ceria walaupun sedikit-sedikit murung ya. Dapat lihat juga agak sedikit kurang ini karena mungkin dari pagi tadi jam 6:30 saya lihat tadi sudah ada di sini. Terima kasih juga untuk Pak Wakil Rektor 3 sebagai narasumber kita pada hari ini. Kita berikan aplaus secara bersama-sama untuk kita semua. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pahala jariah bagi kita semua. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, saya akhiri sesi pada hari ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.